Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Ada dua momen. Isra itu perjalanan. Kalimatnya pun dari Sara Yasri, tapi karena di muta'addikan istilah sorob. Muta'addi itu kalimat yang sempurna. Di situ ada fi'il, ada fa'il, ada objek, ada maf'ulnya. Jadi ada subjek, predikat, dan juga objek. Kalimatnya sempurna. Makanya kalimat asra itu ada peran Allah. Bukan saro, bukan berjalan itu sendiri Nabi Muhammad, tapi diperjalankan. Nah, yang nama diperjalankan itu kan sesuatu yang istimewa. Apalagi perjalanannya yang tidak bisa kita ukur dengan logika, tapi diukur dengan akidah, keyakinan. Karena perjalanan jarak antara Mekah dan Masjidil Aqsa itu bukan perjalanan yang pendek. Kenapa pertanyaannya tidak diperjalankan saja dari Mekah ke Madinah saja? Itu saja kalau naik bus kan bisa 6 jam. Nah kalau pakai onta, jalan kaki berapa lama? Apalagi perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan yang sangat luar biasa. Kalau digunakan dengan kendaraan pada masa itu kan bisa ditempuh berbulan-bulan. Sebulan paling tidak perjalanannya. Nah tetapi karena Allah memperjalankannya, itu ada skenario Allah dengan cara Allah, bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Karena sebelum itu pun kita sudah pernah mempelajari bagaimana ketika salah seorang hamba Allah yang memindahkan singgasana Balqis ke kerajaan Sulaiman. Hanya sekejap mata. Walaupun pada saat itu jin ifrit pernah menawarkan, selama engkau duduk dan berangkat, maka singgasana Balqis akan datang. Tapi salah satu seorang waliullah, hamba Allah yang sangat taat, ternyata mampu mendatangkan singgasana Balqis dalam sekejap mata. Itu oleh kerjanya makhluk Allah. Apalagi pemilik alam. Dia menggerakkan dengan izinnya. Iza arada say'an ayakulahu kun fayakun. Bukan perkara yang sulit. Ketika memperjalankan, menembus ruang dan waktu. Karena perjalanannya dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Orang sering mengkotak-katik kenapa harus ke Masjidil Aqsa. Karena memang sudah ada masjid. Yang lumayan tua setelah Masjidil Haram. Masjid Nabawi belum ada. Tapi Masjid Aqsa kenapa itu dituju? Karena memang Palestina adalah Ardul Anbiya wal Mursalin, buminya para nabi dan rasul. Maka dibawa ke sana untuk melihat bagaimana napak tilas para rasul pada masa-masa dahulu. Dibawa ke sana. Maka perjalanannya itu perjalanan yang unik. Kenapa unik? Karena banyak tantangan dan rintangan. Dan banyak juga pembelajaran-pembelajaran yang dinampakkan oleh Allah kepada Rasulullah. Linuriyahu min ayatina. Allah ungkapkan, perlihatkan, baik peristiwa yang telah lalu, maupun peristiwa yang sedang berlangsung, maupun peristiwa yang akan datang. Allah tampakkan di situ. Kita lihat peristiwa masa lampau. Bagaimana Rasulullah diperlihatkan kuburnya, aroma Siti Masitoh yang harum semerbaknya. Bayangkan di atas sana perjalanan mencium aroma yang wangi dari bumi. Itu kan peristiwa yang sudah lewat, bagaimana hamba Allah satu keluarga yang mempertahankan akidahnya. Sebelumnya itu betapa berat ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah ada tantangan-tantangan. 4 tantangan yang dihadapi Rasulullah. Baru bergerak dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu. Tantangan pertama, gangguan dari iblis laknatullah yang dilakukan oleh jin ifrit.
Begitu berangkat, Rasulullah sudah dapat tantangan lemparan bara api dari iblis laknatullah. Bahasa kitanya, melihat bara api yang berterbangan melempar Rasulullah. Tantangan pertama. Sempatlah Rasulullah, bahasa kita nak ngilak. Kata Jibril, tenang. Diajarlah Jibril 2 ayat. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, sering kali dibaca ketika mau sholat. Karena tantangan pertama, karena Isra Mi'raj itu memang menjemput sholat, sudah diganggu oleh iblis laknatullah. Datang dari depan. Kemudian datang dari belakang serangan. Panggilan, ya Muhammad. Tapi kata Jibril, jangan noleh. Karena ada suara perempuan yang datang dari belakang itu memanggil. Jibril pun memesan, jangan menoleh. Karena panggilan dari belakang itulah godaannya dunia. Perempuan yang sudah tua, tapi dengan pakaian yang sangat berlente, dengan perhiasan-perhiasan. Sama sekarang kita perhatikan. Dunia yang bersolek demikian rupa. Bahkan Rasulullah ketika menyampaikan kepada para sahabatnya, akhir zaman tuh dunia itu semakin elok. Bahkan satu saat kalian tidak akan pernah melihat bayangan Ka'bah. Saking indahnya kota Mekah. Buktinya bangunan-bangunan tinggi itu menjulang tinggi. Tertutup nanti cahaya matahari itu. Sehingga Ka'bah tidak berbayang lagi. Tertutup oleh bangunan-bangunan yang tinggi. Kenyataan. Gunung-gunung akan berlobang. Kenyataan kan. Gunung dibikin terowongan. Nah, hal demikian itulah kejadian-kejadian, godaan-godaan yang akan datang. Makanya kita belajar di kitab kita, Hidup Salikin, ada hubbud dunya wal jah, dilawan dengan ketaatan batin. Kemarin kita kaji zuhud. Itu cara mengendalikan. Dunia bukan untuk dibenci. Dunia bukan untuk ditinggal, tapi dikendalikan. Dunia jadi alat untuk mencapai tujuan kebutuhan akhirat kemarin. Datang godaan-godaan dunia. Cobaan-cobaan yang luar biasa. Dan yang sulitnya ketika datang serangan kanan kiri. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu yang luar biasa. Kanan kiri datang mengganggu Rasulullah. Ternyata gangguan itu tidak berhenti pada diri Rasulullah. Datang juga serangan itu kepada umat Nabi Muhammad. Letih kan kita nepis ya. Serangan-serangan itu baik secara zahir maupun secara sistematis, terstruktur dan masif. STM. Bukan TSM, bukan STM. Karena dia STM, SMK gini adanya kan. Datang seperti itu. Maka kalau kita baca buku yang berjudul Dajjal dan Simbol Setan oleh Toto Tasmara, gerakan yang datang dari kiri kanan itu tidak keluar dari 9F. Datang baik menyerang anak-anak muda kita, generasi anak-anak bayi kita bahkan diserang. Karena mereka ingin memutuskan, merusak generasi itu. Dengan cara merusak generasinya, rusaklah sebuah negara. Rusaklah agama mayoritas yang ada di situ. Mereka tidak akan pernah berhenti. F pertama lewat food, makanan. Dengan cara bagaimana? Mereka rusak pola makan kita. Anak-anak kita tidak kenal lagi. Dia orang muda di sini, orang tua tahu nih. Kipeng lagi tahu. Alhamdulillah lagi tahu kipeng. Mak kita dulu baik kipeng ubi, kipeng gendum, nasi dingin, gudak kayak gendum, goreng, nyaman nah. Pantau gulai kabung. Kopi kadang-kadang kan. Nah dia kenal lagi anak-anak kita. Tanya ke anak kita kipeng, dia taunya. Yang dia kenal apa? Pizza. Padahal pizza itu kan adalah casing yang dibikin, kipeng juga. Cuma ada topeng-topengnya. Iya. Nah itu kan mereka rusak pola makan. Foodnya, minuman juga sama. Boba, Thai tea, apa-apa itu namanya kan.
Yang dulu sudah pulang main dari berjalan, olahraga, main bal, air minumnya muka apa? Bahasa Bangka tuh. Guci atau pangak nyedok air, gelegak. Mendiak tuh di keran tuh lah. Dia sakit perut. Kenapa? Sebab kebel perutnya. Jelunok dia makan. Tahu jelunok? Semabel. Kan dia makan tuh. Menguatkan perut kita. Rembiak. Dia gigi rembiak. Dulu kan di Jalan Ayani dalam tuh penuh rembiak. Makan buah rembiak. Tidak di AC, digang gerangus macam itulah. Menguatkan perut kita. Ni anak bayi lah asam lambung. Nah jadi pola makan mereka robah. Minuman juga demikian. Dari segi makanan. Fast food. Memang cepat. Tapi kita tanpa sadari. Minuman demikian juga. Dulu sudah air putih. Itulah air keran, air guci, air pangak. Tahu pangak kan? Dia tahu? Pangak air guci itu adik-beradik. Beda pangak tu mulut dah besar. Guci, kepala mulut dia kecil tu baik beda enggak? Ya, itu orang Bangka benar tu. Pangak air guci tu. Kendi kalau orang sebut seberang sana kan. Nyebutnya kan. Jadi mereka rusak pola makan kita, pola minum kita. Itu baru pertama lah gelani kita ngelawannya. Dulu ayam tu paling nyaman, bebek tu paling nyaman apa? Bakar kunyit. Bakarnya pun tidak main-main. Batok kelapa. Aromanya, waduh bukan main. Itu mereka rusak. Anak kita tidak kenal lagi namanya kiping, tidak kenal lagi. Kue rangai, kita tahu lagi jangan-jangan. Iya kan? Yang kue yang mudah bikinnya kan? Kue sengkulun, kelapa tuh. Campur dengan sagu, isi warna. Dikukus. Lah jadi kue. Tapi alhamdulillah sekarang mulai kembali ke kue jadul. Tapi walaupun kembali ke jadul, yang menikmatinya orang tua, anak-anak dari tarik. Iya masalahnya. Jadi mereka rusak itu, terganggu itu, pasti itu. Apalagi makanan yang sudah banyak mengandung vitsin dan sebagainya. Mereka rusak demikian. Dari makanan saja, food, fashion, pakaian dan gaya hidup. Hancur lagi itu. Dari pakaian. Oke kalau yang tua, tapi yang muda-mudanya. Kurang bahan iyalah. Berpakaian tapi sesungguhnya telanjang. Berpakaian tetapi sesungguhnya telanjang. Pakai walaupun kadang kayak kerudung. Tapi bentuk lekuk tubuhnya. Nah itu mereka pikir rusak itu. Gaya hidup juga sama. Dulu sirap maghrib itu tidak berani keluar rumah. Orang tua ngelarang. Tidak usah. Tebrak ditumbur kayak belis antu rajantu kalau ikat pura-pura suruh maghrib. Tidak. Sore-sore baru berkecaknya. Orang sirap maghrib baru mulai JJS-nya. Jalan-jalan sore maksudnya kan. Iya. Nak mejeng di situ, mejeng di sini. Nah, tanpa kita sadari gaya hidup seperti itu. F yang ketiga, funny and film. Lewat hiburan dan film. Maka anak kita semalam kami tanya. Dengan pas Isra Mi'raj di Kejora. Di Masjid Kejora Al-Ghafar. Ada anak-anak. Kenal tak dengan Abdurrahman bin Auf? Tak tahu lagi. Hasan Hussein? Tak kenal. Upin Ipin? Tahu. Sinchan, tambah kenal mereka. Ya, mereka lewat hiburan, mereka rusak. Sinchan ini kan simbol anak kecil yang berbuat kurang ajar dengan orang tua. Kan ngelawannya kan? Wajar. Sinchan itu dalam akronim Arab terdiri dari dua kata. Sinnun wa janun. Digabung jadi Sinchan. Sinnun muda, jan tuh jin. Jin kecil, jin muda. Memang perilaku jin kan, tinggal lakunya. Ya banyak berbuat kurang ajar. Ngelawan mak kayak paknya kan. Akibatnya anak-anak kita pun terinspirasi dengan perilaku Sinchan.
hiburan, game. Nah, apalagi itu? Gamenya bukan game main setal, main gigit sagak, bukan. Atau main apa? Kita dulu kenal tak? Tagoga. Pasang unjem kayu, lempar kayak pecahan semen itu, nimbak dari jauh kan? Main pelatok ayam itu kan pemain-pemain yang luar biasa. Tahu pelatok ayam? Lagi ingat kan? Suah dia main lagi. Iya, ada yang pendek, ada yang panjang. Pasok di lubang, pentong, keletak, pukul sejauh-jauhnya. Ukur itu kan. Nah itu kan permainan-permainan yang kreatif. Langsung akal, institusi kita, insting kita bermain di situ. Nah pola-pola itu mereka rusak. Kirim main game. PUBG kah? Yang ngerinya lagi karena game itu ada slotnya. Nah itu ada unsur judinya. Itu yang bahaya. Kita kadang-kadang tertipu dengan ramainya warung kopi. Itu aparat penegak hukum kita belum berani bertindak. Ketika mereka dari sore sampai ke pagi nongkrong di kopi segelas, tapi tangan ini bergerak terus tanpa mereka kita sadari apakah di situ ada slot judi. Nah, kita mohon aparat penegak hukum kita, kalau kita tidak mampu, terserang kita memungkar kemungkaran hanya dengan lisan, dengan hati kita, dengan kekuasaan kita tidak mampu. Kita bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasanya. Nah itu kan satu permainan yang dibursak, digerakkan oleh kanan kiri ketika cobaan datang ketika menggoda Rasulullah. Baru 3F, 9F, sampai siang kelak berarti. Ya. Nah itu kan cobaan dan rintangan serta tantangan. Maka ketika kita ingin buat baik, Isra Mi'raj kan Isra itu usaha Allah menghibur Rasulullah. Begitu caranya ketika kita dalam keadaan duka, bawa keluar. Tapi keluarnya dari masjid ke masjid. Dalam rangka apa? Membangun kemantapan hati. Refreshing di situ. Enak kan refreshing naik burak tuh ngelihat. Ya, pilotnya Jibril. Diperlihatkan kehidupan-kehidupan yang bentuk lampau, yang selalu terjadi, yang sedang akan terjadi, dan masa depan terungkap di situ. Tapi lah tantangannya datang seperti itu. Nah, ringkas cerita, perjalanan Isra itu perjalanan yang luar biasa, fisik dan batin Rasulullah menyatu di situ. Perjalanan yang penuh tantangan dan rintangan. Tetapi karena Allah menjaminnya, kalimat asra di situ, peran Allah yang tidak bisa siapapun menghalang, menggagalkannya. Perjalanan sampai di Masjidil Aqsa. Ini ada tawaran nih sampainya ingin liburan anak-anak sekolah nih. Perjalanan 3 negara. Mesir, Yordania, dan Palestina. Yang kepingin, apalagi karena dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ada ketika Rasulullah mau Mi'raj, batu pijakan Rasulullah itu ikut naik. Tetapi karena tidak diizinkan oleh Allah, maka batu itu malu hati turun ke bumi, dia mohon, minta di tempatnya. Ada batu bergantung. Jadi mudah-mudahan kalau kita ada rezeki, ada kesempatan, bisa melihat langsung. Walaupun sudah di dinding. Karena itu bukti sejarah. Tidak siapapun yang bisa membantahnya. Ketika Allah berkehendak mengangkat Rasulullah ke Sidratul Muntaha Mi'raj. Nah, ringkas cerita, batu itu kan menjadi fenomenal. Bayangkan batu, bukan batu kecil. Menyak kerikil, anggit mendingan lah. Ini batu yang tempat berpijaknya manusia. Jibril berpijak di situ. Diangkat ke langit. Ngikut batu, tapi ada yang bercerita itu tingginya kalau orang 170, tingginya dia sundul. Tahu sundul? Pacak lewat di bawahnya. Tapi karena bagi Yahudi,
Jangan sampai membuat sesuatu yang luar biasa bagi umat Islam, maka ditutup dia di pagar, di kelilingnya. Jadi tidak bisa kita melihat bahwa batu itu secara nyata bergantung. Itu peristiwa fenomenal, menjadi sejarah. Isra, Mi'raj. Mi'rajnya pun luar biasa. Oleh-olehnya, nah makanya kita kaji itu. Al-Isra ayat pertama itu subhanallazi, tapi di ujungnya innahu was-sami'ul basir. Kenapa Allah tidak katakan wa huwal azizul hakim, menunjukkan Allah itu kuasa dan gagah. Tapi Allah bawa dengan sami dan basir. Karena memang peristiwa salat hanya bisa dilihat dan bisa didengar. Kapan kalimat pendengaran digunakan sami? Ketika rukun qauli, baik secara jahar maupun secara sir, itu bisa didengar. Basir dua hal, ketika rukun qalbi dan rukun fi'li bisa dilihat. Makanya ketika kita sholat, yang paling mudah kita lihat apa? Rukun fi'li. Rukun qalbi tidak nampak. Bacaan ketika sholat sir, tidak tahu kita bacaan imam. Apa dulu imam, apa dulu kita baca Fatihah. Surahnya bisa beda-beda. Tapi kalau fi'li, kelihatan. Makanya basir di situ dikatakan. Karena Allah melihat. Dan kita bisa mengukur. Ketiga rukun itu fi'li itulah menjadi takaran. Jadi ketika kurang rukun fi'li, kalimat subhanallah terucap untuk menegur. Kalau bacaan, tanpa kita sebut subhanallah, langsung kita sebut bacaan yang benarnya, sudah terjawab, sudah tertutup kesalahan imam. Tapi ketika fi'li, harus dengan subhanallah tegurannya. Pada laki-laki, perempuan tepukkan tangannya. Tidak usah bersuara. Disitulah uniknya. Kenapa Al-Isra itu terletak di Al-Quran pada surat keberapa itu? Surat berapa? Nak buka Al-Quran, bukalah. Yang pasti surat ke-17. Kenapa 17? Karena memang surat 5 waktu itu 17 rakaat. Ada tak surat 5 waktu itu 20 rakaat? Tidak. 17 rakaat. Normal loh, bukan termasuk qasar ya. Qasar tidak kita hitung, itu salat di luar hal yang normal. 17 rakaat. Surat ke-17. Kebetulankah itu? Tidak, sudah Allah yang setting itu. Karena ketika kita lihat berapa banyak ayat surah Al-Isra itu? Karena dua nama kan, Al-Isra dan atau Bani Israel surah itu. Ada berapa ayatnya? Sama dengan jumlah gerak dalam sholat 5 waktu. Kita hitung saja. Sholat rakaat pertama, berapa gerakan kita? Qumu lillahi qanitin, berdiri tegak. Warka'u, ruku, i'tidal, 3. Itu kan perbuatan itu fi'li. Sujud pertama, 4. Duduk antara dua sujud, 5. Sujud kedua, 6. Kemudian berdiri, rakaat kedua. Ada 6 gerakan pada rakaat pertama. Rakaat kedua, 6 ditambah 1. Ketika kita duduk tasawuf awal atau tasawuf akhir. 7. 6 dengan 7. Berarti sholat subuh tadi ada 13 gerakan. Sholat maghrib, 20 gerakan. Sholat zuhur, asar, dan isya. Ada 2 kali 13, 26 gerakan. Ada 3 kali 26. Berapa 3 kali 26? 78. Tambah 20 gerakan maghrib, 98. 98 ditambah gerakan sholat subuh, 13. 111. Benar tak jumlah surat Bani Israel itu 111 surah? 111 ayat, benar tak? Buka saja. Kebetulankah kayak itu? Tidak. Jadi ketika orang berdebat, di mana Al-Quran menjelaskan bahwa salat 5 waktu itu 17 rakaat. Tidak disebut sab'ata asyar itu. Tapi dari surah itulah secara kontekstual, the hidden-nya.
menyatakan salat itu 17 rakaat dengan jumlah gerakan sebagaimana jumlah surah ayat pada surah Al-Isra itu 100 ayat. Maka disitulah rahasia-rahasia tetap salat. Kita ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, berlaku hukum salat wajib bagi umat itu salat apa? Pertama sekali menjadi hukum wajib ketika dipardukan salat. Salat apakah pertama sekali umat Nabi Muhammad laksanakan? Salat zuhur. Subuh itu baru Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, hanya Jibril dan Rasulullah sendiri. Jibril menjadi imam bagaimana gerakan, bacaan, dan rukun qalbi salat itu. Baru zuhur diikuti oleh Abu Bakar, Ali kecil ikut. Baru menjadi hukum wajib sebagai bentuk kitab mauquta, kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya. Nah, makanya kita hitung zuhur mulai salat pertama yang dipardukan bagi kita umat Muhammad. Nah, dari zuhur itu ada 26 gerakan. Ayat pertama dalam Al-Isra sampai ayat 26, carilah, disitulah ruhnya salat zuhur. Kalau kita bongkar tafsirnya. Demikian terus. 27 sampai 52, Asar. Ada rahasia Asar di situ. 53, kemudian setelah itu maghrib, 20 gerakan. Tambah saja. Dari 27 ke 52, 53 ke ditambah 20. Itu ada rahasia maghrib. Isya dan subuh. Di situ letak rahasia-rahasia sholat. Karena memang kewajiban sholat ada ceritanya di Al-Isra itu. Nah, kemudian ketika kita lakukan perintah sholat 5 waktu. Kenapa harus 5 waktu? Karena termasuk berat 5 waktu itu. Asal walaupun cerita sejarah katakan 50. Nabi dulu gagah-gagah. Nabi Adam berapa tingginya? Berapa usianya? Enggak sekali sehari semalam sholat. Sholat subuh itulah. Dia sholat lain. Gagah-gagah mereka kan. Nabi Nuh, Nabi Idris masih ngikut syariat Nabi Allah Adam. Sholatnya hanya subuh. Turun ke nabi-nabi yang lain. Termasuk zuhur. Zuhur itu kan sholat Nabi Allah Daud. Kenapa Daud itu kok sholatnya waktu tergelincir matahari zuhur? Karena ada peristiwanya, ada asbabun nuzulnya. Nabi Daud itu bininya 99. Bukan dikit. Tiba-tiba share kayak tunang kawan kayak cewek kawan nak ngelengkap 100 tadi. Share kayak tunang kawan tertarik. Maka Allah kirim malaikat untuk negurnya, Jibril dan Mikail, berebut hewan domba. Yang sikok punya 99, yang sikok punya seekor. Yang 99 ngambil seekor tadi. Ditanyakan Nabi Daud, karena Nabi Daud ada seorang nabi yang memutuskan hukum yang adil. Berarti yang 99 ngambil ini adalah zolim terhadap saudaranya. Tertawalah malaikat Jibril dan Mikail. Siapakah itu? Ternyata kan dia mukulnya sendiri. Sedih. Nah, merasa bersalah. Suasana matahari sedang tegak di atas kepala. Bergeser, tergelincir. Langsung sujud beliau. Dengan tasbih Nabi Daud, merasa dia teguran. Maka setiap tiba waktu zuhur, beliau selalu bersujud. Dalam sejarah itu, tidak kurang 40 hari, 40 malam. Sujudnya Nabi Allah Daud. Baru Allah lewat Jibril menginformasikan bahwa Allah sudah terima tobatnya. Dalam sejarah, karena dia selalu menangis, maka tempat sujudnya penuh dengan lumut. Maka peristiwa itulah sehingga sholat zuhur menjadi syariat Nabi Allah Daud. Turun ke bawah, Nabi Sulaiman anak Nabi Daud juga sama, sholat asar. Gara-gara ingin membuktikan
Karena para nabi dulu diberi ruang untuk membuktikan, untuk meyakinkan akidahnya. Dia ingin membuktikan apa? Jodoh itu kan sudah Allah tentukan. Nabi Sulaiman ingin membuktikan apakah jodoh itu memang bisa dibatalkan oleh prerogatif manusia. Akhirnya ada orang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Oleh Nabi Sulaiman diperintahkannya Raja Wali. Maka ada cerita Nabi Sulaiman dengan Raja Wali menculik perempuan itu. Perempuan itu diculik, dibuang satu pulau yang sangat jauh. Diletakkan, tapi dalam pemeliharaan Sulaiman dengan bala tentaranya untuk menjaga perempuan itu. Untuk membuktikan bahwa jodoh itu bisa dihalangi oleh manusia. Izin Allah, laki-laki calon suami tadi itu galau. Sehingga mencari jalan keputusan untuk merantau. Naiklah kapal di pelabuhan itu. Lah perahu, tiba-tiba dengan izin Allah kapal itu dibantai ombak, pecah. Hanyutlah laki-laki itu, terbawa arus, terdampar di pulau di mana perempuan itu diasingkan. Iya. Bangun, bergerak, ketemu dengan perempuan itu tadi. Nah itu bukti bahwa jodoh tak siapapun. Nah merasa itu teguran Allah kepada Nabi Sulaiman, suasana asor, suasana itu dia bersujud mohon ampun kepada Allah. Peristiwa itu setiap asor Nabi Sulaiman selalu melaksanakan perintah dalam bentuk salat asor. Maghrib, salat Nabi Allah Yakub. Peristiwa itu terjadi dalam kitab Madarijus Su'ud diungkapkan. Yusuf kan dianiaya oleh teman-temannya. Dibawa repressing, tadabur alam, tiba-tiba dibuang. Dibawa informasi ke Nabi Allah Yakub setelah sore menjelang maghrib bahwa Yusuf dimakan serigala. Nah, merasa sedih Nabi Allah Yakub mohon kepada Allah, sujud memohon petunjuk kepada Allah. Suasana maghrib, maka maghrib menjadi salatnya Nabi Allah Yakub. Isa salat Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus itu berjuang menyebarkan agama Allah dan dia pengikutnya. Sehingga kesel. Selesai terbenam matahari, belum ada perintah hijrah, Nabi Yunus lah keluar perkampungannya. Naik kapal, diundi, kapal terkatap. Akhirnya dia dibuang ke laut. Di lockdown dalam perut, ikan paus lah kita nyebutnya kan. Masuk dalam perut ikan kerisi tidak mungkin. Kalau apalagi masuk ikan tamban kan tidak mungkin. Pasti besar ikan ya kan. Ikan paus. Di lockdown 40 hari pemalam. Bertasbih kepada Allah menyesal. Perasa panas perut ikan paus tadi. Disemburkannya tubuh Nabi Yunus dalam keadaan lemah. Dalam 40 hari kena matahari. Lemah badan. Bergerak pun tidak baca. Tidak baca. Tapi Allah sayang dengan kekasihnya. Allah tumbuhkan sebuah biji labu. Labu tumbuh dengan izin Allah secepat itu. Dalam rentang hari itu juga sudah meneduhkan Nabi Allah Yunus. Allah izinkan berbuah labu itu, labu kuning. Kalau nyalah masak, kan lemah. Dinikmati oleh Nabi Allah Yunus. 40 hari 40 malam tidak makan. Tiba-tiba disuruh makan labu. Itu isyarat dari Allah. Bahwa itulah obat asam lambung. Wah itu kan apa ya Pak? Itu isyarat. Makan labu berarti apa? Kulak labu kan? Nah, besip. Yang syarat suka asam lambung, tidak apa ya ada. Makan labu. Iya. Uniknya lagi di mana minumnya. Allah gerakkan seekor domba yang sedang menyusui anaknya. Gerakkan kepada Nabi Allah Yunus. Tinggal Nabi Yunus langsung kepentil domba dan ngisap. Susu domba, susu kambing. Izin Allah hari itu. Ketika terbenam matahari. Badannya sudah mulai segar. Merasa bersalah. Tepat di waktu Isya. Bersujud kepada Allah. Mohon ampun. Terjadilah peristiwa itu. Salat Isya bagi Nabi Allah yuk. Nah semua salat 5 waktu itu. Lantat tajimu'u. Tidak pernah dihimpun. Salat itu. Illa di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya At-Talibin bab salat halal juz 1 menceritakan semua salat itu dihimpunkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Makanya salat 5 waktu. Dikumpul ada salat para nabi dan rasul. Istimewa kita.
Kita solatnya Nabi Adam, kita solatnya solat Nabi Allah Daud, kita solatnya solat Nabi Allah Sulaiman, kita solat Nabi Allah Yakub, kita solat Isa, solat Nabi Yunus, kumpul jadi satu. Karena kenapa demikian? Itulah ikhtiar Allah karena sayang kepada umat Muhammad untuk mengejar prestasi ibadah nabi-nabi terdahulu. Kalau kita kejar dari segi usia, kita tidak mampu ngelawan usia Nabi Allah Adam 1000 tahun. Nabi Nuh, adik usia kita 1000 tahun. 1000 bulan lah penuh penyakit di badan. Iya kan. Berapa tahun 1000 bulan tuh? Kalau 1000 bulan kan sama kira 83 tahun. No? Usia 40, 50 lah di informasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia usia baru 24 tahun. Ya, 42 misalnya kan. Nah itu masalahnya, karena usia kita pendek, kita beri ruang oleh Allah lewat ibadah salat. Tapi ingat ada sesuatu yang unik. Ketika Isra Mi'raj, tidak lebih dari 8 jam. Naik ke langit sana seluruh tapi pulang ke bumi. Artinya apa? Sebagus apapun hubungan kita dengan Allah, jangan lupa kita di bumi. Baguskan hubungan kita sesama makhluk. Maka tebar salam ke kanan, ke kiri. Bagus kan? Bangun kita ketika takbir Allahu Akbar. Yang halal jadi haram pada saat itu. Jadi tidak kena sholat tuh. Tiba-tiba radang, imam macam ayat panjang, minum. Kan tidak jadi, kan haram kan? Kan di situ letaknya bahwa ketika takbir ada yang halal jadi haram. Tapi ketika salam, yang halal kan tetap jadi halal, yang haram tadi. Artinya itu pembelajaran kepada kita. Setinggi apapun hubungan kita kepada Allah. Tapi kalau kita melupa hubungan rasional kita, nilai tidak punya apa-apa. Letihlah ibadah, dek dapat apa-apa. Bagaikan rusa ditimpa kelapa. Letih puasa, letih ibadah, dek dapat apa-apa. Kan seperti itu. Jadi tetap hubungan baik kita, tebar salam kiri kanan. Salatnya bagus, puasanya bagus. Ngulang tanah suci itu macam ngulang air mandi tak kawan. Tapi tetangga sakit dia tahu. Tetangga demam dia tahu cerita. Tetangga ninggal apa pagi. Dia tegur siapa lagi. Kerana pagar rumah tinggi tadi. Nah kan itu rusak. Tetap harus dijaga. Hubungan vertikal maupun horizontal. Peristiwa Isra itu menegur kita. Apa tegurannya? Sekalipun kalian bagus sampai ke langit sebagai mi'rajnya orang beriman sholat tuh. Tapi tebarkan kebaikan. Ketika salam kanan, salam kiri, tebarkan kebaikan tuh. Baguskan hubungan kita sesama horizontal. Mudah-mudahan diungkapkan pagi ini. Walaupun hanya nampel malulah ban serep. Biasanya kalau kalah benjol-benjol bannya, banyaklah angin kurang aja kan. Mohon maaf dan ampun kepada Allah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.